dua. Halo Sobat Ternak, gimana nih kabar dari teman-teman? Semoga baik-baik selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan dasar untuk anak ayam. Membahas tentang kebutuhan anak ayam atau DOC pasti identik dengan masa brooding nih teman-teman. Bener sekali tuh Kak. Apalagi di masa brooding ini biasanya tuh terjadi sekitar umur 0 sampai 14 hari. Dan baik tidaknya performa ayam ini sangat dipengaruhi bagaimana cara kita memelihara pada masa brooding tersebut. Jadi gitu teman-teman, kebutuhan dasar anak ayam tuh sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dari masa broodingnya. Lalu apa aja sih kebutuhan dasar anak ayam agar perkembangan saluran pencernaan, pernafasan, serta antibodinya berkembang secara maksimal di masa brooding? Jadi para peternak, agar terjadi kondisi brooding secara ideal, maka anak ayam atau DOC ini memerlukan 6 hal mendasar untuk bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, ada 6 hal nih teman-teman. Apa aja nih Kak? Nah, kebutuhan 6 dasar ini yaitu 1. Manajemen suhu, kualitas udara, pencahayaan, ransum, air minum, dan yaitu yang terakhir adalah suplemen brooding. Nah, mari kita bahas satu persatu. Jadi hal dasar yang pertama yaitu mengenai manajemen suhu nih Kak. Karena di bawah umur 14 hari, sistem pengaturan tubuh pada anak ayam ini belum berkembang secara optimal. Apalagi bulu pada anak ayam ini belum tumbuh. Jadi anak ayam ini rentan sekali terhadap suhu lingkungan, terutama pada suhu dingin. Nah, jadi suhu dingin ini teman-teman yang dapat mengakibatkan anak ayam tuh suka bergelombol, sehingga menghambat aktivitas makannya, dan dia menjadi lemah, stres, pertumbuhannya lambat, dan akhirnya rentan terhadap penyakit. Jadi perlu kita ketahui bahwa ayam baru bisa mengoptimalkan suhu tubuhnya itu di atas umur 14 hari atau 2 minggu, atau bisa disebut lepas brooding Kak. Oleh karena itu, peranan brooder sendiri atau pemanas sangatlah penting untuk menjaga suhu kandang tetap dalam zona nyaman untuk ayam tersebut. Hal dasar yang kedua yaitu mengenai pencahayaan nih Kak. Program pencahayaan di masa brooding itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama yaitu mengenai gelombang cahaya, intensitas cahaya, durasi, dan penyebaran cahaya. Cahaya ini berperan untuk merangsang kelenjar tiroid nih Kak, karena untuk mensekresikan hormon tiroksin, di mana berfungsi untuk meningkatkan proses metabolisme sehingga bisa memicu pertumbuhan pada anak ayam. Jadi manajemen pencahayaan ini penting sekali ya teman-teman, karena berguna untuk meningkatkan pertumbuhan dan menekan kematian pada ayam. Pada umumnya, kebutuhan pencahayaan pada masa brooding adalah 10-20 lux atau 20-40 watt tiap 10 meter persegi pada kandang. Nah, tapi setiap peternak ini punya caranya sendiri dalam penerapannya, kayak gitu Kak. Nah, ada juga nih, biasanya pencahayaan itu diberikan secara bertahap. Jadi awalnya cahaya itu diberikan selama 24 jam, lalu dikurangi secara bertahap sebanyak 2 jam setiap minggunya, sejalan dengan bertambahnya umur anak ayam. Dan pengurangan ini nih Kak, bisa dilakukan dengan cara mematikan lampu pada malam hari. Jika ditemukan banyak kasus kelumpuhan, maka program pencahayaannya disesuaikan dengan memperpendek masa gelapnya. Hal dasar yang ketiga yaitu mengenai kualitas udara nih Kak, karena kebutuhan udara ini berkaitan dengan pengaturan sistem ventilasi, sehingga sirkulasi udara ini menjadi baik dan kebutuhan oksigen terpenuhi di dalam brooding. Dengan sirkulasi udara yang baik ini, pastinya akan mengurangi bau dari amonia dan gas berbahaya lainnya. Jadi nih Kak, untuk pengaturan sirkulasi udara dapat dilakukan dengan cara mengatur buka tutup tirai pada kandang. Ini biasanya terjadi pada kandang open house nih Kak. Kalau kandang closed house yang bisa diatur yaitu exhaust fan dan cooling padnya Kak. Dan biasanya juga pada musim hujan ataupun pada cuaca yang sangat dingin dilakukan pemasangan tirai tambahan untuk melindungi anak ayam tersebut pada masa brooding. Selain itu nih teman-teman, yang paling penting itu jangan pernah menutup kandang brooding seluruhnya tanpa celah sedikit pun loh ya. Karena dapat menyebabkan kandungan O2 menjadi berkurang dan gas beracun seperti CO2 dan amonia semakin meningkat. Akibatnya sistem pernafasan ayam akan terganggu. Hal dasar yang keempat nih teman-teman juga nggak kalah pentingnya, yaitu mengenai pemberian ransum. Jadi meskipun anak ayam setelah menetas ini masih mempunyai sisa kuning telur sebagai sumber energi nih Kak,
Yaitu pemberian ransum sesegera mungkin setelah DOC check-in ini juga perlu dilakukan loh ya. Dan pemberian ransum sesegera mungkin ini tidak hanya sebagai sumber energi nih teman-teman, namun juga untuk mempercepat penyerapan sisa kuning telur dan memicu perkembangan pencernaan sehingga pertambahan bobot awal yang dihasilkan lebih tinggi. Selain ransum nih Kak, air minum juga perlu diberikan ketika awal kedatangan DOC nih Kak. Dan biasanya konsumsi air ini berbanding lurus dengan konsumsi ransumnya. Bener banget tuh, apalagi jika ketersediaan air minum ini berkurang ataupun kualitasnya itu buruk, maka konsumsi air minum tuh juga menurun. Begitu pula dengan konsumsi ransumnya. Dan hal ini mengakibatkan pertambahan bobot badan pada DOC ini akan menurun. Yang terakhir nih Kak, yaitu pemberian suplemen brooding saat awal kedatangan anak ayam. Karena ini berfungsi untuk meningkatkan produktivitas atau performa dan juga penyerapan nutrisi, menjaga kesehatan, dan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi sangat perlu untuk pemberian suplemen brooding untuk anak ayam. Nah itu dia teman-teman 6 hal mendasar yang diperlukan untuk anak ayam. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Spesialis Ternak.